Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Di tengah kegelapan malam, sebuah cahaya muncul dari tragedi yang mengguncang Los Angeles. Ribuan biarawati yang selama ini setia kepada keyakinan mereka, menemukan jalan baru yang membawa kedamaian di hati mereka. Dari abu kehancuran, lahir sebuah kisah penuh makna tentang pencarian kebenaran, keyakinan, dan keajaiban Islam. Saksikan bagaimana perjalanan luar biasa ini mengubah hidup ribuan orang, membawa mereka menuju tanah suci, Ka'bah, dengan tekad yang kokoh. Jangan lupa untuk mendukung kisah inspiratif ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar solawat di bawah. Semoga solawat kita menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin. Mari kita simak kisahnya. Bismillah. Di tengah malam yang gelap di Los Angeles, langit diterangi oleh cahaya merah menyala. Kebakaran besar telah melanda sebagian besar kota, menyisakan jejak kehancuran dan trauma mendalam bagi penduduknya. Namun, dari tragedi tersebut, lahirlah sebuah kisah yang akan mengubah hidup ribuan orang, terutama para biarawati yang sebelumnya begitu teguh dengan keimanan mereka. Kebakaran itu menyapu sebuah gereja tua di pusat kota, tempat ratusan biarawati dari berbagai ordo berkumpul untuk berdoa memohon perlindungan. Dalam keheningan dan kepanikan, seorang wanita tua bernama Sister Maria, seorang biarawati senior yang dikenal bijak, mulai merenungkan sesuatu yang lebih besar. Ketika api mulai padam, para biarawati berkumpul di aula darurat sebuah bangunan yang selamat dari amukan api. Di antara mereka, hadir seorang musafir muslim bernama Ahmad, yang kebetulan berada di dekat lokasi kebakaran dan membantu menyelamatkan para korban. Sosoknya yang tenang dan penuh perhatian menarik perhatian para biarawati, terutama Sister Maria. Ahmad ditanya oleh salah satu biarawati, "Mengapa kamu tetap tenang saat tragedi besar seperti ini terjadi? Bukankah ini bukti bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan?" Ahmad tersenyum lembut dan menjawab, "Ketidakadilan ada di dunia karena manusia seringkali melupakan Sang Pencipta. Tragedi seperti ini seringkali menjadi peringatan, bukan hukuman, agar kita kembali kepadanya." Sister Maria yang mendengar ini, terdiam sejenak. Dia berkata, "Tetapi, bagaimana kamu yakin bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang benar? Bukankah agama itu hanya sebuah pilihan berdasarkan tempat dan budaya?" Ahmad menjawab dengan sabar, "Kebenaran sejati tidak tergantung pada budaya atau tempat. Kebenaran itu universal. Dalam Islam, kami percaya bahwa Allah adalah pencipta segalanya, tanpa sekutu, tanpa bentuk. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk akal manusia, adalah bukti keberadaannya." Diskusi itu terus berlanjut selama berjam-jam. Sister Maria dan biarawati lainnya mulai bertanya tentang konsep ketuhanan dalam Islam, kehidupan setelah kematian, dan alasan mengapa Muslim beribadah dengan cara tertentu. Ahmad menjelaskan dengan sabar dan logis. Ketika Sister Maria bertanya mengapa Muslim melakukan ibadah haji, Ahmad menjelaskan, haji adalah panggilan dari Allah. Ketika seseorang berdiri di hadapan Ka'bah, tidak ada perbedaan status, kekayaan, atau latar belakang. Semua orang sama di hadapannya. Haji adalah simbol penyerahan total kepada Allah, sebuah pengingat bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Salah satu biarawati muda, Sister Clara, berkata, "Tetapi bagaimana dengan kami? Kami telah mengabdikan hidup kami kepada Tuhan, tetapi kami tidak pernah merasakan kedamaian seperti yang kamu gambarkan." Ahmad menjawab, "Kedamaian sejati hanya datang ketika hati dan pikiran kita sepenuhnya tunduk kepada Sang Pencipta. Itulah arti Islam penyerahan diri." Beberapa minggu setelah kebakaran itu, Sister Maria dan beberapa biarawati lainnya mulai membaca Al-Quran dan mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Perlahan, mereka merasa bahwa ajaran Islam lebih masuk akal dan logis dibandingkan apa yang selama ini mereka yakini. Keputusan besar akhirnya datang ketika Sister Maria dan 999 biarawati lainnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat. Dalam prosesi sederhana yang diadakan di sebuah masjid di Los Angeles, ribuan biarawati secara resmi masuk Islam. Mereka mengganti pakaian biarawati mereka dengan jilbab putih sederhana sebagai simbol kesucian dan kesetiaan kepada Allah. Namun, perjalanan mereka tidak berhenti di situ. Dengan dukungan komunitas Muslim, ribuan mantan biarawati itu memutuskan untuk menunaikan ibadah haji.
Perjalanan ini bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai langkah untuk memulai hidup baru mereka sebagai Muslim. Ketika ribuan wanita itu berdiri di padang Arafah, mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sister Maria, yang kini berganti nama menjadi Maryam, berkata kepada Ahmad, "Kini aku mengerti, seluruh hidupku aku mencari kebenaran, tetapi aku mencarinya di tempat yang salah. Di sini, di hadapan Allah, aku merasa lengkap." Ahmad tersenyum, "Alhamdulillah, ini baru permulaan, Sister Maryam, perjalanan ini adalah awal dari hubungan kalian dengan Allah. Haji adalah simbol penyerahan diri, tetapi kehidupan setelahnya adalah ujian sebenarnya." Sekembalinya ke Amerika, para mantan biarawati itu memulai misi baru. Mereka menyebarkan pesan kedamaian dan ajaran Islam kepada komunitas mereka, berharap bisa menjadi teladan bagi orang lain. Mereka tidak lagi mengenakan kalung salib, melainkan melilitkan jilbab dengan bangga. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, tetapi juga mengundang pertanyaan dan diskusi baru. Tantangan dan rintangan akan terus datang, tetapi mereka yakin bahwa dengan iman kepada Allah, mereka akan mampu menghadapinya. Perjalanan ribuan biarawati ini bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah awal dari sebuah bab baru dalam hidup mereka. Bab yang dipenuhi dengan makna, kedamaian, dan harapan. Namun, pertanyaan yang terus menggema adalah, berapa banyak lagi yang akan menemukan kebenaran ini? Berapa banyak lagi yang akan membuka hati mereka untuk mencari kedamaian sejati? Ribuan biarawati yang telah melakukan perjalanan panjang menuju Mekah akhirnya tiba di Tanah Suci. Mata mereka berbinar saat melihat Ka'bah berdiri megah di tengah Masjidil Haram, simbol tauhid yang kokoh dan abadi. Sebagian dari mereka terdiam dalam keheningan, memandangi Ka'bah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sebagian lagi tak kuasa menahan tangis, air mata mengalir deras di pipi mereka. Sister Maria, salah satu biarawati yang dikenal sebagai sosok paling teguh dalam keyakinannya, berdiri di antara kerumunan. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mengapa tempat ini terasa begitu damai? Mengapa hati ini bergetar seolah menemukan rumahnya? Pikirnya dalam hati. Ia melihat ke arah ribuan biarawati lainnya yang tengah sujud, mengikuti gerakan para jamaah muslim yang memadati Masjidil Haram. Seorang muslimah bernama Aisyah mendekati Sister Maria. "Apa yang Anda rasakan, Sister?" tanya Aisyah dengan lembut. "Saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya," jawab Sister Maria. "Seperti ada sesuatu yang memeluk hati saya, membawa kedamaian yang tak pernah saya temui sebelumnya. Apakah ini yang kalian sebut iman?" Aisyah tersenyum. "Iman adalah anugerah dari Allah. Ia hadir saat hati kita terbuka untuk mencari kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa hanya kepadanya kita akan menemukan kedamaian sejati." Diskusi pun berlanjut. Aisyah menjelaskan bahwa Ka'bah bukanlah sekadar bangunan, melainkan simbol persatuan umat Islam dari seluruh dunia yang menghadap kepada satu Tuhan, Allah. Maria mendengarkan dengan seksama, sementara beberapa biarawati lain ikut merapat untuk mendengar penjelasan Aisyah. "Jika Allah itu satu, mengapa umat manusia terpecah?" tanya salah satu biarawati yang berdiri di sebelah Maria. Aisyah menjawab dengan tenang, "Perpecahan terjadi karena manusia sering kali mengutamakan hawa nafsu, ego, dan interpretasi pribadi di atas wahyu. Namun, Islam mengajarkan bahwa hanya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kita bisa menyatu dalam kebenaran." Maria kemudian bertanya, "Tapi bagaimana mungkin kita bisa yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan?" Aisyah mengambil Al-Quran kecil dari tasnya dan membacakan surah Al-Baqarah ayat 2. "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Penjelasan tersebut menggugah hati para biarawati. Mereka mulai berdiskusi panjang lebar tentang ajaran Islam, tauhid, dan perbedaan mendasar dengan keyakinan mereka sebelumnya. Satu persatu pertanyaan mereka dijawab dengan logika yang jelas, sehingga tidak ada ruang untuk keraguan. Ketika malam tiba, para biarawati beristirahat di penginapan yang telah disiapkan untuk mereka. Namun, pikiran mereka terus mengembara, merenungi semua yang telah mereka dengar dan rasakan. Sister Maria, yang biasanya memimpin doa malam untuk para biarawati, kali ini terdiam lama di atas sajadah yang diberikan oleh Aisyah. "Ya Tuhan, jika Engkau benar satu, tunjukkanlah aku jalan-Mu,"
bisiknya dalam hati. Pagi harinya, rombongan biarawati kembali menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Saat mengelilingi Ka'bah, mereka merasa seperti dilingkupi energi yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkah terasa begitu berarti, setiap detik terasa seperti sebuah perjalanan menuju hati mereka yang sejati. Di antara tawaf tersebut, Sister Maria berhenti sejenak, menatap Ka'bah dengan tatapan yang penuh dengan air mata. "Apakah ini jawabanmu, Tuhan?" bisiknya. Ia menoleh ke arah Aisyah yang berada di sampingnya. "Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin memeluk Islam?" Aisyah menjelaskan dengan lembut tentang syahadat, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maria tersenyum, meskipun air mata terus mengalir. "Aku ingin melakukannya. Aku ingin merasakan kedamaian ini selamanya," katanya dengan suara penuh haru. Para biarawati melanjutkan ritual mereka di Masjidil Haram. Mereka menyaksikan umat Islam dari berbagai negara berkumpul, berbicara dalam berbagai bahasa, namun semuanya bersatu dalam doa yang sama. Pemandangan itu menggugah hati mereka. Banyak dari mereka merasa kecil di hadapan keagungan Ka'bah dan keharmonisan umat Islam. Sister Maria, yang hatinya mulai terbuka, kembali melanjutkan diskusinya dengan Aisyah. "Mengapa begitu banyak orang dari seluruh dunia datang ke tempat ini? Apa yang membuat Mekah begitu istimewa bagi umat Islam?" tanyanya. Aisyah menjawab dengan tenang, "Mekah adalah kota suci bagi umat Islam, karena disinilah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, untuk membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama di dunia. Tempat ini adalah simbol tauhid, penghambaan hanya kepada Allah. Setiap muslim yang mampu diwajibkan untuk melakukan haji ke sini setidaknya sekali seumur hidup." Maria mengangguk, merenungi penjelasan itu. Namun, hatinya masih penuh pertanyaan. Ia melihat seorang jamaah muslim yang menangis terseduh-seduh di depan Ka'bah. "Mengapa dia menangis begitu pilu? Apa yang dia rasakan?" tanya Maria. Aisyah tersenyum. Air mata itu adalah ungkapan dari hati yang berserah. Di tempat ini, umat Islam merasa dekat dengan Allah. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, memohon ampunan, dan meminta petunjuk. Ini adalah momen di mana seseorang benar-benar melepaskan segala beban dunia dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Percakapan ini terus berlanjut. Maria dan biarawati lainnya mulai memahami bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, melainkan cara hidup yang penuh dengan nilai-nilai kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Di malam harinya, Maria tidak bisa tidur. Ia memandang keluar jendela penginapan, melihat ke arah Masjidil Haram yang tetap ramai meskipun waktu sudah larut. Bagaimana mungkin tempat ini selalu hidup, seolah-olah ada energi yang tidak pernah habis, gumamnya. Sementara itu, beberapa biarawati lain juga mulai merasakan keajaiban yang sama. Sister Angela, yang sebelumnya sangat skeptis, mulai membaca Al-Quran yang diberikan oleh Aisyah. Ia terkejut dengan keindahan bahasa dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Bagaimana mungkin kitab ini begitu relevan, seolah-olah ditulis untuk semua zaman, katanya pada dirinya sendiri. Pagi berikutnya, rombongan biarawati mengikuti jadwal mereka untuk melakukan sa'i, berjalan antara Bukit Safa dan Marwah. Selama perjalanan itu, mereka mendengar kisah Hajar, istri Nabi Ibrahim, yang dengan sabar berlari bola-balik mencari air untuk putranya, Ismail. "Kesabaran dan tawakal seperti ini sungguh luar biasa," ujar Sister Angela kepada Maria. Maria menambahkan, "Ini bukan hanya ritual, ini adalah pelajaran hidup. Betapa seorang wanita bisa menjadi simbol kekuatan dan keteguhan iman." Setelah menyelesaikan sa'i, mereka duduk bersama di Masjidil Haram untuk berdiskusi lebih dalam. Kali ini, diskusi tersebut melibatkan beberapa jamaah muslim lainnya yang dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Salah satu biarawati bertanya, "Apa yang membuat Islam begitu menekankan persatuan? Bahkan saat salat, kalian berdiri sejajar tanpa membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa." Seorang jamaah menjawab, "Islam mengajarkan bahwa di hadapan Allah, semua manusia sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ketika kami berdiri dalam salat, kami semua adalah hamba Allah yang memohon ampunan dan petunjuknya." Diskusi ini berlangsung lama, penuh dengan pertanyaan dan jawaban yang membuka wawasan para biarawati. Maria merasa semakin yakin, tetapi ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. "Hati saya mulai memahami Islam, tetapi saya membutuhkan waktu untuk benar-benar memahaminya. Saya tidak ingin terburu-buru,"
katanya kepada Aisyah. Aisyah tersenyum dan menjawab, hidayah adalah milik Allah. Dia yang menentukan waktu terbaik bagi setiap hambanya. Yang penting adalah terus mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Hari-hari berikutnya di Mekah menjadi momen refleksi mendalam bagi para biarawati. Mereka merasakan kedamaian yang tak pernah mereka temui sebelumnya. Tetapi mereka juga sadar bahwa perjalanan spiritual ini adalah proses yang panjang. Hari terakhir di Mekah menjadi momen yang tak terlupakan bagi ribuan biarawati tersebut. Mereka berkumpul di Masjidil Haram, merasakan suasana sakral yang memenuhi udara. Mata mereka terpaku pada Ka'bah, hati mereka penuh dengan perasaan yang sulit digambarkan. Beberapa dari mereka, termasuk Maria dan Angela, telah melewati malam dengan penuh doa dan refleksi, mencoba memahami perubahan yang mereka alami sejak pertama kali tiba di sini. Maria memimpin kelompoknya mendekati Ka'bah untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke tanah air mereka. Namun, saat itu, ia merasa sebuah dorongan dalam hatinya yang sulit untuk diabaikan. Ia memandang ke arah Angela dan berkata dengan suara bergetar, "Aku merasa bahwa aku telah menemukan kebenaran yang selama ini aku cari. Ini adalah momen yang harus aku ambil." Angela menatap Maria dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan dan menjawab, "Aku merasakan hal yang sama. Hati ini tidak lagi ragu. Kita telah melihat, mendengar, dan merasakan keindahan yang sejati di sini." Maria melangkah maju, berdiri di hadapan seorang pembimbing haji yang telah mereka kenal selama perjalanan. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia berkata, "Saya ingin mengucapkan syahadat, saya ingin menjadi seorang muslim." Kata-kata itu membuat seluruh kelompok terdiam. Suasana hening sejenak, sebelum Angela dan beberapa biarawati lainnya melangkah maju dan menyatakan hal yang sama. Mereka semua ingin mengucapkan syahadat, menyatakan keimanan mereka kepada Allah dan Nabi Muhammad. Proses pengucapan syahadat berlangsung hikmat, dengan tangan di dada dan air mata yang mengalir, mereka mengucapkan kalimat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ketika kalimat terakhir selesai diucapkan, suasana berubah menjadi haru. Jamaah yang ada di sekitar mereka memberikan ucapan selamat. Beberapa bahkan tak kuasa menahan tangis bahagia. Maria dan ribuan biarawati lainnya merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah prosesi itu, mereka merasa beban di hati mereka seakan terangkat. Maria berkata kepada Angela, "Aku merasa terlahir kembali. Perjalanan kita di sini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan menuju kebenaran yang sejati." Angela tersenyum dan menjawab, "Dan sekarang, kita memiliki tanggung jawab untuk membawa cahaya ini ke dunia luar, untuk berbagi kedamaian yang kita temukan di sini." Hari itu, ribuan biarawati yang sebelumnya hidup dengan keyakinan yang berbeda, kembali ke negara asal mereka bukan sebagai biarawati, tetapi sebagai muslimah yang membawa harapan baru. Mereka kembali dengan hati yang penuh rasa syukur, bertekad untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Kisah mereka menjadi perbincangan di seluruh dunia, memberikan inspirasi tentang bagaimana kebenaran dapat ditemukan oleh mereka yang tulus mencarinya. Dan meskipun perjalanan mereka di Mekah telah usai, perjalanan iman mereka baru saja dimulai. Di akhir cerita ini, Maria berkata dalam sebuah wawancara, "Islam mengajarkan bahwa hidayah adalah milik Allah. Aku bersyukur Allah membimbingku ke jalan yang benar. Kini, hidupku memiliki arah yang jelas, dan aku tidak lagi merasa kehilangan." Perjalanan ribuan biarawati itu menjadi bukti nyata bahwa kebenaran akan selalu ditemukan oleh hati yang tulus mencari. Sebuah akhir yang indah, namun juga awal dari babak baru dalam hidup mereka sebagai hamba Allah yang taat.